Setelah teman-teman menyaksikan video terkait dengan rancangan pembelajaran selama satu semester ke depan, kali ini teman-teman akan menyaksikan video terkait dengan penjelasan action research dan action learning. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar semuanya? Teman-teman, kita ketemu di mata kuliah Action Research dan Action Learning untuk e-governance ya. Termasuk nanti kita juga akan membahas di penerapan sektor bisnis juga ya. Video kali ini adalah video pertama materi tentang Action Research dan Action Learning. Pada intinya di video ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana latar belakang action research, kemudian bagaimana hubungannya dengan SSM, Soft System Methodology, yang akan kita bahas di pertemuan kedua lebih mendalam sampai di akhir pertemuan di sesi mata kuliah ini. Sehingga teman-teman akan diajak untuk mendalami tahapan-tahapan yang sudah dikemukakan oleh Jack Land mengikuti pola tahapan soft system methodology. Nah, sebelum ke sana, saya akan menyampaikan bagaimana latar belakang adanya action research ya. Jadi, istilah action research itu dikenalkan oleh Kurt Lewin. Ya. Ini adalah seorang imigran dari Jerman yang dia kemudian berpindah ke Amerika ya, kerja di kampus di Cornell University di Amerika, karena di Jerman dia mengalami pelecehan ya terhadap, kita tahu diskriminasi orang Yahudi pada saat pasca Perang Dunia Kedua mengakibatkan dia kemudian berpindah mencari tempat yang mungkin lebih baik ya. Nah, kemudian pasca Perang Dunia Kedua ini dia melihat bahwa action research ini bisa diterapkan di dalam proyek-proyek militer ya pada saat itu. Nah, dia menggambarkan bahwa bagaimana seorang peneliti itu seperti pasukan yang sedang melaksanakan misi untuk mensukseskan ya. Jadi yang dilakukan yang pertama yaitu tentara akan memantau dulu ya apa yang ada di hadapan dia, bagaimana kondisi musuh misalnya. Kemudian dia akan mengumpulkan semua informasi-informasi. Nah, setelah itu dari informasi yang dikumpulkan, tahapan selanjutnya tentu melakukan analisa ya. Analisa dari informasi yang dikumpulkan, kemudian ada tindakan lebih lanjut untuk menerapkan kumpulan-kumpulan informasi yang sudah didapatkan. Nah, dari kumpulan informasi ini kemudian akan menghasilkan action atau tindakan ya. Sehingga metode action research dan action learning ini tidak bisa lepas dari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan terhadap data-data yang tadi sudah dikumpulkan. Nah, dengan adanya tindakan tersebut perlu diterapkan di dunia nyata. Nah, setelah diterapkan, maka akan mendapatkan feedback kembali apakah tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan harapan atau sesuai dengan capaian dari misi militer tersebut ya. Sehingga secara sederhana Lewin menggambarkan adanya sebuah siklus tahapan metodologi, yaitu yang pertama adalah observasi, kemudian setelah observasi mengumpulkan permasalahan, yang kedua, kemudian setelah itu baru merumuskan tindakan. Nah, setelah merumuskan tindakan, diterapkan, kemudian mendapatkan umpan balik dari dunia nyata. Kembali lagi ke observasi. Jadi berbentuk siklus. Nah, ini kita bisa lihat
bagaimana model Kurt Lewin yang juga diadaptasi oleh McNiff ya tahun 2016. Nah, ini Kurt Lewin menyatakan bahwa istilah ini sebagai spiral of cycles of reflection. Jadi sebuah siklus yang merefleksi dirinya sendiri begitu. Jadi dengan adanya siklus ini sebuah tujuan akan dikoreksi ketika mengikuti tahapan-tahapannya. Nah, Chemis tahun 2012 menyatakan bahwa action research ini tidak juga dikhususkan untuk mereka yang terlibat di dalam organisasi, karena biasanya penelitian sebelum-sebelumnya itu lebih banyak melibatkan partisipasi ya, participatory action research, yaitu orang yang ada di dalam organisasi itu melakukan penelitian terhadap perbaikan-perbaikan organisasi itu sendiri. Nah, kritik Chemis terhadap action research perlu adanya pihak-pihak luar untuk mengurangi bias, baik itu seperti akademisi atau peneliti yang mengcapture apa permasalahan di dalam organisasi tersebut, sehingga nanti akan ada relasi ya antara peneliti dan akademisi terhadap kebutuhan problematika yang ada di dalam organisasi. Nah, dari lingkaran ini, dari lingkaran siklus ini, kita bisa pahami bahwa satu kali putaran siklus itu akan mempunyai tahapan baik itu action sekaligus learning itu sendiri ya. Sehingga ketika tahapan observasi, kemudian mendapatkan refleksi dan tindakan yang kemudian dievaluasi oleh dunia nyata, sehingga ada modifikasi, itu akan memunculkan satu arah baru yang bisa kembali kepada siklus selanjutnya, begitu. Nah, konsep siklus inilah yang kemudian dikatakan sebagai action learning. Jadi action research tindakan di dalam siklus, sementara action learning adalah siklus itu sendiri yang mempunyai karakteristik pembelajar, begitu. Karena dia akan semakin adaptif, improvement organisasi akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kira-kira itu gambaran dari action research dan action learning. Nah, berdasarkan literatur sebelumnya, penerapan action research ini ternyata mempunyai banyak dimensi ya. Nah, kita bisa tahu di awal-awal perkembangan action research itu banyak sekali tipe action research yang diperuntukkan untuk industrial. Jadi bagaimana action research ini digunakan untuk mengukur input dan output dari industri. Apa yang terjadi di pabrik-pabrik itu misalnya inputnya dia ada alur untuk membuat sebuah produk misalnya, kemudian menghasilkan apa. Nah, action research ini digunakan untuk mengcapture permasalahan tersebut. Nah, di luar itu juga ada model action research yang dia dikategorikan sebagai action science. Nah, ciri action science ini adalah menggabungkan antara ilmu psikologi dengan ilmu action research itu sendiri ya, di mana prakteknya itu untuk memberikan pengalaman terhadap organisasi, di mana organisasi itu kemudian mempunyai unsur-unsur psikologis, sehingga ketika sisi psikologis itu kemudian dilakukan improvement, maka kombinasi antara dua metode aral dengan ilmu psikologi ini akan menghasilkan perbaikan organisasi ya.
Begitu. Nah, penerapan yang lain terkait dengan action research itu adalah sebagai action learning itu sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa action learning ini pada prinsipnya adalah semua individu yang ada di dalam itu adalah sebagai pembelajar. Individu, baik itu organisasi yang ada di dalam, semuanya pembelajar. Nah, action learning sebagai sebuah siklus, maka akan melibatkan bagaimana upgrade pengetahuan dari masing-masing aktor atau agensi yang terlibat ya. Sehingga akan memproduksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman. Begitu. Nah, varian yang berikutnya adalah varian soft system approach, yaitu pendekatan soft system metodologi. Ini yang akan kita bahas di satu semester ini, bahwa penerapan action research juga mempunyai cabang metodologi lain, yaitu soft system metodologi, di mana soft system ini melengkapi sistem thinking hard system yang memfokuskan pada proses organisasi itu sendiri. Begitu. Soft system metodologi ini dikenalkan oleh Peter Checkland ya, tahun 1981, yang sampai saat ini banyak mengalami perubahan-perubahan, dan harapannya nanti teman-teman bisa mempraktekkan SSM ini di dalam satu penelitian empiris, sekaligus memanfaatkan kebaruan-kebaruan sesuai dengan kondisi masyarakat kita, kondisi organisasi kita, dan kondisi ekonomi kita. Gitu. Nah, selain itu ada varian lain, yaitu participatory research. Nah, participatory ini adalah kembangan dari action research yang dia itu berasal dari penelitinya berasal dari dalam gitu ya. Jadi istilahnya peneliti terlibat penuh terhadap pengembangan organisasi. Sehingga participatory ini berbasis pada pengembangan community yang kemudian ada permasalahan sosial itu yang mencoba untuk didalami untuk bisa adanya gerakan-gerakan ya, adanya partisipasi dari komunitas itu sendiri ya, begitu. Nah, kembangan berikutnya adalah classroom action research. Nah, varian action research ini banyak digunakan di dunia-dunia pendidikan ya. Di classroom action research, guru itu biasanya menerapkan pola action research untuk meningkatkan kemampuan siswa, gitu. Dengan menggunakan pola yang sama, guru mengobservasi, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian melakukan tindakan ya, dan seterusnya sampai mendapatkan feedback. Nah, ini juga kembangan yang berbeda. Kemudian yang terakhir itu critical participatory action research ya. Nah, varian ini adalah varian yang jadi dia memanfaatkan diskursus dari informasi-informasi ya. Sama-sama melihat organisasi, tapi action research ini mendasarkan pada pola Kurt Lewin tadi. Kemudian data-data yang diambil itu berdasarkan dari diskursus ruang publik. Baik itu dari perdebatan, mungkin dari media sosial, atau mungkin dari media pemberitaan, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan performa organisasi. Nah, tapi di semester ini yang akan kita fokuskan adalah varian soft system approach ya.
yang nanti di video selanjutnya akan dijelaskan apa sih bedanya antara soft system approach dengan hard system approach. Baik, kita masih membahas tentang action research. Jadi pada prinsipnya action research itu adalah ada kata action dan ada kata research ya. Jadi action itu adalah mengacu pada apa yang Anda lakukan dengan berbagai konteks, baik itu sosial, organisasi, dan politik ya. Sehingga action ini akan sangat beragam sekali. Kapan dilakukan actionnya, kemudian bagaimana action itu kemudian dilakukan, kepada siapa action itu kemudian dilakukan, dan bagaimana dampaknya. Nah, itu menjadi bagian dari metode ini ya. Sementara research, kita dapat artikan bahwa sebuah kegiatan untuk mencari kebenaran ya, menggunakan metodologi yang valid, sehingga gabungan antara action dan research ini seperti anyaman yang ada di gambar, bahwa keduanya jalan bersama untuk membangun satu konstruksi sosial, untuk membangun satu gambaran bentuk dari organisasi atau ekonomi masyarakat kita ya. Sehingga dengan gabungan antara action dan research itu kemudian bisa kita lihat akan saling melengkapi dan menguatkan begitu. Dan ini tidak bisa dipisahkan bahwa action sendiri atau research sendiri, tidak bisa ya. Jadi pada penerapannya memang dua-duanya itu menjadi kombinasi ya, yang saling melengkapi. Nah, beberapa ciri action research. Nah, ini sekaligus untuk membedakan apa sih bedanya dengan metode-metode yang lain ya. Yang pertama adalah action research itu terkait dengan praktik ya. Praktik di lapangan, itu di dalam organisasi maupun di area pasar misalnya. Bahwa yang jadi permasalahan adalah praktik-praktik masyarakat, praktik-praktik aktor. Kemudian action research itu juga berkaitan dengan bagaimana untuk meningkatkan pembelajaran ya. Meningkatkan pembelajaran ini artinya bahwa dengan menggunakan action research tujuannya adalah mengoptimalkan bahwa yang tadinya barangkali ada kekurangan itu kemudian dianalisis untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan. Gitu. Karena action research ini adalah berhadapan pada tata nilai yang ada di masyarakat, maka perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola organisasi atau mungkin konteks ekonomi itu tidak lepas dari bagaimana nilai itu kemudian diproduksi. Sehingga dimensi-dimensi sosial, dimensi politik itu juga menjadi nilai dasar untuk mengembangkan action research ini, terutama di kajian-kajian humaniora. Misalnya kalau kita mau meneliti di organisasi pekerja, di buruh pabrik, maka kita perlu memperhatikan nilai-nilai apa yang ada di dalamnya, terkait dengan latar belakang masyarakatnya, dia berada dari mana, lingkungannya, jaringannya dia dengan siapa. Maka value-value ini akan mempengaruhi bagaimana aktor tersebut bertindak terhadap capaian-capaian organisasi. Gitu. Jadi kita tidak bisa lepas action research ini dengan value yang ada atau nilai-nilai yang sudah melekat di dalam
lokus yang akan menjadi kajian. Nah, kemudian action research itu mempunyai ciri juga kolaboratif antara pengetahuan dan praktis ya. Jadi pengetahuan di sini akan diwakili oleh teori-teori, konsep-konsep yang mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan. Sementara praktik di lapangan itu mewakili dunia empiris, dunia nyata yang juga akan berdialektika ya, atau saling melengkapi antara praktik di lapangan dengan pengetahuan yang ada sebelumnya ya, sebagai alat untuk mengcapture atau untuk melengkapi ya, untuk melakukan pengayaan. Sehingga ini ada kombinasi antara praktik dan pengetahuan ya, saling melengkapi. Nah, ciri lain dari action research adalah bagaimana pola pengambilan data, kemudian mengemas atau menganalisa data, itu berkaitan dengan cara-cara untuk menginterogasi ya sumber-sumber permasalahan, kemudian ada pola dekonstruksi atau membangun kembali sesuatu yang mungkin sudah dianggap mapan, dianggap tidak masalah, tapi ketika dilakukan metode action research ternyata bermasalah dan perlu dibentuk kembali menjadi satu pengertian baru misalnya. Itu juga jadi salah satu ciri dari action research ini. Kemudian ciri lain, action research juga sangat adaptif ya dengan kebutuhan pertanyaan-pertanyaan kritis ya. Di mana pertanyaan ini memang ditujukan untuk perbaikan-perbaikan baik itu organisasi atau ekonomi atau mungkin di area-area yang lain ya. Itu memang disyaratkan adanya pertanyaan kritis bahwa sistem itu tidak sedang baik-baik saja begitu. Sehingga pertanyaan penelitian dalam kajian action research menjadi sangat penting karena pertanyaan penelitian ini juga harus menggambarkan dunia praktik di lapangan serta bagaimana pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya dari teori ya. Ini kombinasi dari dua itu. Kemudian ciri lain dari action research yaitu bahwa potensinya terhadap kontribusi transformasi sosial. Nah, transformasi sosial ini juga tidak terlepas dari transformasi kultural. Bagaimana upaya-upaya action research ini di ujung akhirnya akan menciptakan tindakan-tindakan perbaikan yang akan bisa digunakan untuk pembelajaran kembali, menghasilkan beberapa tahapan-tahapan perbaikan lainnya. Begitu. Sehingga action research ini merupakan bentuk praktek yang kreatif ya untuk menemukan permasalahan-permasalahan. Sehingga konsep solusi itu menjadi resolusi. Mengapa? Karena tidak ada yang namanya solusi permasalahan. Solusi permasalahan akan menjadi sebuah kajian baru dalam bentuk permasalahan baru yang bisa untuk dilakukan improving kembali sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana posisi peneliti dalam konteks action research ini? Ada beberapa banyak kajian ya, yang memposisikan peneliti itu di berbagai bentuk model ya. Nah, beberapa yang saya identifikasi ini ada 6 model. Jadi yang pertama, posisi peneliti ini bisa dikatakan sebagai pihak internal yang mempelajari praktik dari organisasi itu sendiri. Sehingga ada bagian dari organisasi, orang dalam ya, pihak internal yang dia mencoba untuk mengkaji organisasinya itu sendiri. Nah, ini bisa dalam bentuk mungkin ya autobiografi atau autoetnografi, itu bisa dikatakan seperti itu ya.
Nah, kemudian model kedua, pihak internal tetapi bekerja sama dengan pihak internal lainnya. Nah, ini dalam bentuk kolaborasi, mungkin 2 atau 3 peneliti dari pihak internal bersama-sama mencoba untuk mengkaji organisasi yang ada di dalamnya. Nah, kemudian bentuk ketiga ini pihak internal bekerja sama dengan pihak luar. Nah, bisa saja barangkali ini pihak luar ini akademisi, pihak universitas misalnya, yang mencoba untuk memecahkan permasalahan organisasinya. Atau model bentuk lain itu bisa ya antara insider dan outsider ya. Jadi ini antara dua kepentingan ya. Bahwa pihak luar itu juga mempunyai kepentingan terhadap pihak dalam untuk mengkaji organisasinya. Sementara pihak dalam pun juga mempunyai kepentingan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Sehingga ada dua kepentingan ini yang kemudian menciptakan sebuah kolaborasi ya. Sementara model lain bisa juga pihak luar yang tertarik terhadap kajian-kajian yang ada di satu organisasi sehingga dia bekerja sama dengan pihak internal ya, untuk mengkaji. Atau di ujung model paling akhir ya pihak luar mempelajari pihak internal tanpa melibatkan pihak internal itu sendiri. Itu juga bisa dimungkinkan. Nah, dari kesemua ini ada satu lagi yang tidak saya tuliskan, jadi barangkali kombinasi variasi dari masing-masing itu menjadi sangat kaya. Jadi pada intinya, posisi peneliti pada action research itu menjadi sangat beragam, tergantung dari bagaimana kita sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan kita capai. Tetapi memang yang lebih kuat kalau menurut saya adalah peneliti yang berasal dari dalam. Artinya memang peneliti mempunyai kebutuhan untuk mengembangkan organisasinya. Karena dia akan tahu ya secara data-data dia terlibat. Ini yang kemudian dikatakan sebagai participatory action research, terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya teman-teman, mengapa sih kita perlu menerapkan action research ya? Dan apa relevansinya dengan dunia organisasi, e-governance, dan sektor bisnis? Kita tahu bahwa masyarakat kita dibangun oleh nilai-nilai sosial, nilai-nilai kultural, yang kemudian akan banyak sekali perspektif-perspektif. Dengan menggunakan action research, kita bisa tahu bahwa tahapan-tahapan di dalam penelitian itu selain permasalahan itu akan menjadi kompleks, dia akan mempunyai cabang-cabang yang kadang peneliti selalu menemukan kebaruan-kebaruan ya, yang kadang tidak terduga ya. Dimana kita misalnya ingin mengetahui A itu bisa berkembang menjadi A aksen misalnya. Ketika kita ingin mengetahui B, bisa jadi itu akan ketemu B1, B2, B3 misalnya. Sehingga dengan adanya varian-varian ini, kita bisa lihat bahwa pengetahuan itu dibangun dari banyak permasalahan yang ada di lapangan. Sehingga dengan adanya dimensi sosial dan dimensi kultural ini akan menyebabkan varian-varian dan kita perlu kemudian mengidentifikasi berbagai varian-varian itu. Nah, khususnya nanti kalau dihubungkan dengan dalam pola sistem thinking, maka varian-varian ini adalah bagian dari kompleksitas permasalahan yang perlu kita tangkap ya. Gitu. Nah, maka dari kompleksitas permasalahan tadi,
kita fokuskan pada kajian dari organisasi dan ekonomi bahwa saat ini memang terjadi yang namanya pergeseran ya. Pergeseran new institutionalism. Begitu. Sehingga di organisasi dan di ekonomi masyarakat kita itu tidak hanya menganalisis di level makro seperti yang sudah dilakukan oleh para ekonom-ekonom, kita juga secara institusional perlu menganalisis apa yang terjadi di level meso dan mikro, di mana permasalahan itu semakin kompleks ketika kita dihadapkan dari banyaknya persepsi-persepsi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat, khususnya para aktor-aktor yang ada di dalam organisasi ya. Begitu. Baik, saya kira itu pengantar dari saya terkait dengan action research dan action learning. Nah, selanjutnya kita akan lebih pertajam lagi di video kedua, yaitu mengaitkan antara hard system, soft system terhadap action research dan action learning. Jangan lupa untuk artikel-artikel bahan paparan ini juga sudah kami upload di sesi pertama ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga dapat menjadi pemantik ya, bagaimana mempelajari action research dan action learning yang dikhususkan. Nanti kita akan perdalam soft system methodology. Terima kasih.